Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qul rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Wa qala al-imam wa bishar ghafar bilal al-'ilm al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa Habib al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bima fid darin amin. Wa bi murri ma yaqdi ila wa hulwihi kun radiyan min at-tawakkuli fa birai. Wa qala fala tattali ahadan ala ma anta alayhi bal yakunu unsuka billah wa unsuka ilayhi wa syakwaka ilayhi falaysa li ahadin ma'ahu min al-amri syai'. Wa jami'ul asya' khalquhu wa biyadihi wa bi'amrihi kullun yajri ila ajalin musamma kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Berkata masih kita dalam kajian tentang akhlak yang wajib, akhlak hati, ibadah hati yang wajib, yaitu ridha. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Dzaqa ta'amal iman." Telah mencicipi manisnya iman, telah merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabba. Orang yang meridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Allah sebagai pengatur hidupnya, ridho Allah sebagai pemberi rezeki dia. Artinya tidak ngeluh, karena rezeki dia yang ngatur Allah, ridho, maka akan merasakan manisnya iman. Wabil islami dina. Yang kedua, dia ridho Islam sebagai agamanya, Islam sebagai aturan syariatnya, mengatur pakaian dia, mengatur gerak-gerik dia, mengatur makanan mana yang boleh dimakan, yang haram dimakan, mengatur apa yang boleh dilihat, yang enggak boleh dilihat, mengatur apa yang boleh diucapkan, apa yang dilarang diucapkan. Ridho dia dengan syariat Islam itu. Kemudian yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya. Dan dia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Artinya yaitu ridho Nabi Muhammad sebagai manusia yang dia jadikan paling pertama di dalam suri tauladan. Manusia yang paling utama untuk dia cintai melebihi kedua orang tuanya, bahkan melebihi cinta dia kepada diri dia sendiri. Kemudian ridho menjadikan Nabi Muhammad dan segala yang berkaitan dengan beliau untuk dia cintai, itu keluarganya, sahabatnya, kotanya Mekah dan Madinah dan lain sebagainya. Dan ridho ngikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ridho tiga hal ini, ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya.
Maka kalau tiga itu sudah masuk di hati dia akan merasakan manisnya iman. Apa konsekuensinya, tandanya iman itu sudah bisa dirasakan manis oleh seorang hamba? Tandanya adalah dia rela berkorban. Orang kalau sudah merasakan manisnya iman, dia rela berkorban. Korban apa? Apapun. Karena itulah kadar keimanan seseorang itu dilihat sebesar apa pengorbanan dia untuk agama ini. Kita korban waktu untuk syariat Nabi itu kadang-kadang sulit. Korban untuk memilih pekerjaan yang gajinya kecil tapi tidak dimurkai Allah, daripada pilih pekerjaan yang gaji besar tapi Allah murka. Korban, saya nggak mau yang gaji besar karena bikin murka Allah kerja. Saya mau yang kecil aja, tapi Allah ridho. Korban dengan hartanya, korban dengan nyawanya. Karena itulah para sahabat itu digelari radhiyallahu anhu. Kalau disebutkan sahabat siapapun itu pasti di akhirnya ada ucapan radhiyallahu anhu. Apa artinya? Allah sudah meridhoi mereka. Sampai besar gitu levelnya, iya. Karena mereka sudah ridho kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya mereka bukan cuma korban harta, nyawa pun mereka korbankan untuk Allah Ta'ala. Nyawa pun mereka korbankan. Sehingga dalam hal ini kita yang mengetahui kadar iman kita itu, kita bisa melacak sendiri. Bagaimana kita merasa sayangkah dengan apa yang kita miliki untuk agama? Masih memilih nonton bola daripada tahajud, masih memilih makan habis maghrib daripada hadir pengajian, berarti dia imannya tipis betul. Tidak mau berkorban, nggak makan maghrib dulu. Kenapa? Pengajian ini habis maghrib. Tidak bisa dia, nggak bisa. Jadwal saya habis maghrib makan. Demi makan dia tinggalkan pengajian. Demi hanya makan malam, dia berarti seharga nasi itu sudah iman dia. Kenapa? Karena belum merasakan manis. Bisa jadi dia anggap syarat Islam itu beban semua ini. Sehingga naudzubillah sampai mungkin di hati mereka itu ada perasaan coba ya dari Islam itu bisa murtad. Kalau dia mengatakan coba ya gak Islam enak bebas, bisa murtad dia. Kenapa? Karena dia kayak nyesel. Hati-hati orang yang dia merasa terkekang dengan syariat ini, sehingga dia beranggapan coba ya saya dulu mungkin lahir dari orang tua yang gak muslim, mungkin bebas-bebas saja. Hati-hati, wajib syahadat lagi dia. Yang seperti ini harus syahadat lagi. Kenapa? Karena urusan iman ini paling tidak minimal Anda harus yakin Islam itu lebih utama dari yang lain. Kalau Anda mengatakan di hati ini merasa sama semua, itu bisa kufur. Kenapa kufur? Karena dia bertolak belakang dengan firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah cuma Islam. Ketika dia menganggap ada agama lain yang setara dengan Islam, dia mengingkari ayat ini. Mengingkari ayat, mengingkari Quran. Mengingkari Quran, mengingkari siapa yang menurunkannya, Allah Ta'ala. Murtad. Ini bahaya. Sehingga dalam hal ini hati-hati. Ridho itu puncak daripada iman. Karena itulah para sahabat ketika mereka ridho dengan aturan Allah, maka mereka dapat ridho Allah.
Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala ketika memuji mereka. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam daripada kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah telah meridhoi mereka, wa radu an, dan mereka ridho terhadap Allah. Ini makom yang tinggi. Sehingga orang kalau sudah dapat ridho, maka dia akan gampang untuk berkorban. Berkorban untuk agama ini dia gampang. Dan tidak ada niat lain kecuali hanya ingin ridho Allah. Ingin ridho Allah, gak ada yang lain. Sehingga kalau ada sesuatu yang lain, dia singkirkan itu. Dia singkirkan. Ya. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau itu dilempari oleh orang Taif, dilempari dengan batu, padahal niat beliau untuk ngajak mereka mengenal Allah, tapi dilempari sampai darah itu ngalir di kaki beliau. Sebelum jatuh itu darah ke tanah, beliau sekali, jangan sampai darah ini netes ke tanah Taif, karena sudah menjadi sunnatullah, hukum Allah. Jika darah seorang nabi menetes di suatu daerah, maka daerah itu halal dapat azab Allah. Tapi kalau ada seorang nabi meninggal, dibunuh, maka tebusannya itu 70.000 dari masyarakat situ. Kalau ada satu nabi dibunuh, maka 70 orang itu diamnya. Tebusannya itu bukan 100 unta lagi, 70.000 orang. Sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dengan rahmatnya, beliau seka itu darah sampai beliau menjauh. Ketika sudah jauh, tidak ada yang ngikutin lagi, tidak ada yang ngelempari lagi, beliau bersandar ke sebuah pohon dengan sahabat Zaid bin Harithah, dan beliau berdoa, Allahumma illam yakun ghadabun alayya, in illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, yang penting engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli. Yang penting engkau tidak murka, engkau ridho, enggak peduli. Mau orang benci semua, orang anggap aku ini semua, aku enggak peduli. Kenapa? Yang penting engkau ridho. Ini yang harus dijadikan suatu pegangan setiap muslim. Jangan yang penting teman senang, walaupun saya melanggar syarat, yang penting teman senang. Yang penting istri senang, walaupun saya melanggar aturan Allah. Yang penting orang tua senang, walaupun saya bikin murka Nabi Muhammad. Yang seperti ini imannya tipis. Banyak kita seperti itu ya. Mau negur teman untuk sholat aja repot. Akhirnya dia sendiri ikut gak sholat. Mau negur teman, ayo sholat, gak berani, karena yang lainnya pada gak sholat. Ini daripada saya dijauhi teman-teman, gak apa-apa wis, sesekali gak sholat. Berarti dia cari ridho temannya. Dia gak peduli Allah murka. Dia gak peduli Allah murka. Yang seperti ini pasti nyesel nanti. Sebelum dia wafat pasti ada imbasnya. Pasti, ya. Kalau dia tidak benar-benar bertobat, ya, itu akan ada nanti. Sanksinya itu ada. Karena itulah disebutkan oleh Nabi SAW, al-maksiyah faqrun hadir. Maksiat itu kefakiran yang nyata, kesialan yang pasti. Jadi kalau ada orang tahu hidupnya susah, ini susah, maka pikir sebelum itu dia ngapain.
Di masa muda dulu dia ngapain? Itu imbasnya. Cuman itu baik. Artinya sebelum wafat dia diperes dulu. Allah jadikan sanksinya itu di dunia bukan di akhirat. Baik itu. Daripada dia nggak diuji, tidak ditegur, maka itu berat, bisa jadi siksaannya habis meninggal. Itu yang parah. Tapi kalau Allah percepat di dunia hukumannya tadi, menunjukkan Allah ingin dia mendapat kebaikan besar setelah wafat, sehingga tidak ada lagi dosa yang tertinggal. Tapi tadi berat ya. Kalau nggak sabar bisa balik lagi ke maksiat. Kalau dia nggak kuat, nggak sabar, bisa balik lagi ke maksiat. Ya, karena itulah ada orang-orang itu yang sama Allah dikasih istidraj. Tambah maksiat, tambah nyaman. Ini tanda orang-orang celaka. Orang-orang yang baik itu sama Allah ditegur. Kalau ada dosa diperes sakit, bangkrut, ya cekcok dengan pasangan, macam-macam, diperes dulu sampai bersih. Nah, baru dia bisa nyaman hidup. Bisa nyaman hidup. Ada kalanya orang itu habis haji itu kok tambah repot ini, tambah gini, itu diperes kan. Berarti hajinya dikabulkan, mabrur dia, sehingga sama Allah diperas itu dia punya dosa sampai bersih. Dosa, bukankah haji itu mengampuni semua dosa? Iya, kecuali dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan manusia nggak bisa. Dosa dengan manusia nggak bisa diampuni, walaupun Anda haji berkali-kali. Kalau dosa dengan Allah, ya, itu di padang Arafah disebutkan orang yang hadir wukuf di Arafah, maka dosa dia semuanya diampuni, kecuali dosa dengan manusia. Ini nggak bisa, kecuali yang bersangkutan memaafkan. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, fala tutalli ahadan ala ma anta alaih. Janganlah engkau memberitahu seseorang pun atas musibah yang menimpamu. Berarti nggak ridho. Kalau orang ridho itu dia tidak mengeluhkan apa yang Allah puji untuk dia. Dia simpen aja, sakit simpen aja, nggak ngeluh. Ya. Kenapa simpen aja? Kenapa? Dia ridho. Kalau orang nggak ridho, maka dia akan mengadukan ujian ini kepada orang. Saya diuji Allah gini, seakan-akan dia berat, nggak seneng, tidak ridho dia dengan ujian Allah itu. Padahal itu kebaikan dia. Bal yakunu unsuka billah. Tetapi hendaknya senangmu itu hanya dengan Allah. Senangmu, gembiramu itu hanya dengan Allah. Wa syakwaka ilaih, dan mengadumu itu usahakan hanya kepada Allah. Tengah malam, Nabi Ayub itu nabi yang terkenal karena sabarnya dapat ujian. Sabarnya dapat ujian, ya. Beliau semua anaknya meninggal. Padahal puluhan anaknya meninggal dalam keadaan beliau masih hidup. Terus kemudian semua ternaknya mati dalam beberapa hari. Kebunnya semuanya rusak, tidak ada yang panen. Diuji, kena sakit beliau, kena penyakit parah. Lihat, gak ngadu ke manusia, tapi beliau berkata kepada Allah Ta'ala, yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah tertimpa sesuatu yang buruk dan Engkau yang Maha Pengasih. Lapornya kepada Allah, enggak lapor kepada siapa.
Nabi Yakub ketika ditinggal dibohongin putra-putranya, ya, dihilangkan atau ya diculik oleh saudaranya sendiri, putranya yang paling dia cintai, Nabi Yusuf. Apa kata beliau? Innama ashku bathi husni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku ini kepada Allah. Ini mereka. Di hadapan orang kayak biasa, kayak gak ada masalah. Tapi kalau sudah malam hari, nah itu tempatnya ngadu. Tempatnya mengadu di malam hari. Ya, silahkan mau nangis silahkan. Tapi antara Anda dengan Allah. Bahkan istri pun jangan tahu. Istri pun jangan ngerti kalau Anda banyak masalah. Kenapa? Karena mereka gak bisa ngasih solusi. Yang ngasih solusi cuma Allah. Dalam disebutkan oleh seseorang ulama, bagaimana seseorang itu ketika dia itu mendapatkan masalah dari Allah, tapi dia malah lari kepada selain Allah. Salah. Allah ngasih dia masalah biar dia lari kepadanya. Allah ngasih seorang hamba itu masalah agar hamba itu lari kepada Allah. Malah dia larinya kepada selain Allah. Gak ada jalan keluar, gak mungkin ada jalan keluar. Tapi larilah engkau kepada Allah, karena memang tujuan Allah ngasih Anda masalah itu agar Anda lari kepadanya, agar Anda lari kepada Allah. Itu tujuan daripada masalah-masalah. Dalam doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari murka. Artinya murka dan ridho itu dari Allah. Kelanjutannya, wa'udhu bika minka. Aku berlindung kepadamu dari engkau. Aku berlindung kepadamu dari engkau. Ini doanya Nabi, ya. Artinya apa? Nabi dalam doanya menyebutkan hakikat bahwasanya segala musibah yang menimpa kita itu dari Allah. Cuman cara berlindungnya minta perlindungan dari Allah juga, bukan ke yang lain. Artinya apa? Dekat kepada Allah akan ada solusi. Tapi ketika hamba itu mendekat kepada selain Allah, Allah cemburu. Loh, kok enggak ke aku, malah ke yang lain. Tambah tak kasihlah banyak, ngadunya ke aku, jangan ke yang lain. Seperti itu, ya. Sehingga kebanyakan kita kalau sudah ada masalah ini kebingungan karena nggak kenal Allah, sehingga dia bingung, ini lapor ke siapa ini? Lapor temennya yang kaya, lapor kenalannya yang pejabat, lapor ini, padahal ada Allah. Masanya satu, dia nggak kenal Allah. Karena itulah orang arif billah. Siapa sih arif billah itu? Yang kenal Allah. Al-arif billah, orang yang kenal Allah. Mereka ini hidupnya, kalau kita lihat, kayak nggak pernah ada masalah, nggak pernah mengeluh. Kenapa? Karena mereka tahu ngeluhnya nggak, Allah ngapain ngasih tahu ke engkau? Ngapain aku ngasih tahu ke engkau? Aku kepada Allah terus. Mungkin depan kita kayak gak ada masalah, senyum, masya Allah. Padahal masalahnya banyak. Nabi SAW pernah bersabda, asyadun nasi balaan, manusia yang paling banyak ujiannya al-anbiya, para nabi. Summal amsal, kemudian orang yang derajatnya dekat Nabi. Siapa? Para ulama. Fal amsal, kemudian di bawahnya lagi para ahli ibadah. Terus semakin derajatnya dekat Nabi, semakin besar ujiannya. Tapi mengapa kok kelihatan mereka gak banyak ngeluh di status atau di Facebook, gak pernah ngeluh? Ya, karena mereka ngerti ngapain ngeluh ke makhluk. Pun ada Al-Khaliq. Mereka ridho Allah sebagai pengatur hidupnya, kenapa ngeluh? Ada suatu riwayat
ada seorang nabi yang beliau ini waktu itu dalam keadaan sakit parah, sampai mau mengadu, minta sama Allah agar dicabut ini penyakitnya. Maka datang Jibril. Ini sudah aturan Allah. Kalau seumpama ini dicabut, nanti aturan yang lain seperangkul. Sudah engkau ridho aja ini. Kalau engkau nggak ridho, maka engkau dicoret dari buku kenabian, nggak jadi nabi lagi. Kalau engkau nggak ridho, engkau akan dihapus dari jajaran para nabi. Maka ini akhirnya diem nabi itu, ridho dengan apa yang muskil. Disebutkan Nabi Zakaria waktu beliau itu dikejar oleh pasukan raja yang zalim, beliau sempat bersembunyi di dalam batang pohon besar. Di dalam pohon besar sembunyi di situ. Setelah Nabi Yahya putra beliau ya dipenggal. Nabi Yahya ini dipenggal wafat. Karena kedua orang ayah dan anak ini menyuarakan kebenaran, tapi yang dilawan raja yang zalim, sehingga Nabi Yahya meninggal waktu masih muda. Nabi Zakaria yang lari dikejar. Nabi Yahya ini sembunyi masuk ke dalam pohon. Tengah-tengah mencari mereka itu datang iblis. Kalian nyari siapa? Nabi Zakaria. Ini di pohon ini. Bingung, tidak mungkin masuk pohon. Ya sudah, nggak percaya, gergaji dari atas. Digergaji. Sampai pas sini, ya beliau sempat gitu. Datang Jibril. Kalau engkau bilang lagi, maka akan dicabut kenabian. Beliau nggak ngomong lagi sampai digergaji Nabi Zakaria. Nah itu loh ya. Jadi dalam hal ini kesabaran para nabi itu ya, karena itu tidak ada yang bisa nyaingin. Ujian mereka itu besar. Nabi Muhammad lebih lagi, ujiannya lebih lagi, karena beliau pimpinan para nabi. Ya, sehingga dalam hal ini seseorang yang dia mengenal Allah Ta'ala, maka tidak banyak ngeluh. Itu aja intinya. Kalau masih banyak ngeluh ke orang, berarti belum kenal, berarti dikuatkan lagi imannya. Falisa li ahadin ma'hum min amri syai'. Tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam pengaturan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur di dalam pengaturan Allah. Artinya apa? Gak bisa di lobby, Pak. Tapi saya nyoba itu bisa ngelobi, gak bisa. Kalau sudah Allah bilang sudah. Karena itulah jangan Anda cari yang lain. Jangan Anda ngeluh yang kepada yang lain selain Allah, jangan. Karena yang ngatur itu hanya Allah. Wa jami'ul asya khalquh. Segala sesuatu itu ciptaannya. Wa biyadihi wa bi amrihi. Ya, nyawa mereka ada di tangan Allah. Urusan mereka, remote itu yang megang Allah. Anda mau lapor ke fulan yang pejabat, remote-nya dia yang megang Allah. Kalau Allah enggak menakdirkan dia nolong, enggak akan nolong Anda. Enggak ada. Walaupun Anda berdiri di depan pintu orang kayak berjam-jam, kalau Allah enggak menggerakkan hatinya membantu Anda, enggak mungkin bantu, mustahil, karena yang gerakan semua Allah itu. Sehingga sudah cukup, gak usah menghinakan di depan orang, gak usah. Anda punya Allah, gak usah menjadikan Anda terhina di hadapan orang karena hanya mengharap apa yang dia punya, gak usah. Toh segala sesuatu itu yang gerakkan Allah. Segala sesuatu yang menggerakkan Allah. Kalau Allah bilang enggak mungkin ngasih. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau sudah memberi. Semua orang mencegah, tapi kalau sudah Allah bilang kun fayakun, pasti ada orang yang ngasih Anda.
atau Anda akan datang langsung? Pasti itu. Kalau sudah Allah memberi, gak ada yang bisa menolak. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau ya Rabb sudah menolak. Kalau sudah Allah mentakdirkan Anda gak dapat apapun, ribuan orang yang berjanji kepada Anda gak mungkin ngasih, karena Allah sudah bilang fulan gak akan dapat. Selesai. Itu inti, Pak. Itu inti hidup. Jadi itu keimanan yang wajib kita imani. Ya, itu doa Nabi setelah sholat. Wala radda lima qadait, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah engkau putuskan. Gak ada yang bisa menolak apa yang sudah ada, yang engkau putuskan. Gak ada. Karena itulah tugas kita cuma satu, ridho dengan keputusan Allah. Kalau mau dapat pahala, ridho. Kalau mau dapat murka, ya silahkan Anda ngesuruh, Anda ngeluh, Anda gak terima, silahkan. Tapi dapat dosa. Takdirnya Allah tetap berjalan, walaupun Anda gak setuju. Takdir Allah tetap berjalan, walaupun Anda tidak setuju. Jadi itu kita cuma punya satu sikap, apa itu? Ridho dengan ketentuan Allah. Wa kullun yajri ila ajalin musamma, dan segala hal itu berjalan menurut apa yang sudah Allah tentukan. Kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu sudah ada ukurannya, takarannya. Allah yang nakar. Mau itu rezekinya, umurnya, sudah takarannya, sudah Allah kasih, gak bisa berubah. Wahdari syakwa minhu, dan hati-hati jangan mengadukan Allah kepada makhluknya. Jika Anda mengeluh, oh, sebetul ya rezeki saya, seakan Anda ngeluhkan Allah. Allah ya udah ngasih saya, kayak gitu. Jangan mengeluhkan Allah kepada makhluknya, jangan. Walau qutti'ta wa qurita min lahmik, walaupun engkau terpotong-potong dan dagingmu digunting-gunting, jangan dulu. Oh, ini makom tinggi, artinya kena penyakit yang parah pun Anda diam. Saya teringat kakeknya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dari ibunya itu Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Beliau itu gurunya Yai Abdul Hamid Pasuruan, ulama wali besar. Ja'far bin Syekhon itu mulai kecil sudah hafal Quran. Beliau itu muridnya bin Ja'far bin Syekhon, ini muridnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqtar Qadawasi. Ini beliau kalau sudah datang ke rumah gurunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqtar, itu pasti disuruh jadi imam. Karena apa? Karena Qur'annya beliau itu sudah mendarah daging. Apa artinya darah daging? Amal-amalnya mirip Quran. Sampai digelari itu di Pasuruan Al-Quran Yamshi, Quran yang berjalan. Jadi kalau mau tahu ya apa akhlak Quran, lihat beliau. Digelari Quran berjalan, bukan cuma hafal, ngerti isinya dan ngamalkan. Bin Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Ini kakeknya bin Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dari si ibunya. Itu beliau kena penyakit model kayak tumor atau apa tumor di giginya sini. Gak ada yang ngerti. Belasan tahun beliau tahan. Sakit gigi aja kayak apa rasanya, Pak? Ya, ini kena tumor. Dan sampai besar itu istrinya pun gak paham kalau beliau itu sakit. Kenapa? Gak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh. Subhanallah, di hari wafatnya ini meletus. Subhanallah, aroma harum itu bukan cuma satu rumah, sampai ke kampungnya itu harum. Dan bukan satu dua yang cerita, ratusan orang yang tahu ngerti langsung cerita, iya memang bau harum waktu beliau wafat, gara-gara ininya meletus. Inilah bentuk orang yang ridho.
ngerti bahwasanya ujian itu sesuai dengan derajat. Ujian itu sesuai dengan kelas. Kalau kelasnya mahasiswa ya ujiannya berat. Kalau kelas SD ya ringan aja ujiannya. Sehingga mereka tahu, oh ini alhamdulillah berarti ujiannya berat, berarti kelas berarti gitu aja sudah. Ridho mereka. Senang, kenapa? Ujiannya tambah berat. Tapi kalau orang yang gak ngerti, jangan jangan berat-berat, yang biasa saja. Karena belum siap naik belum siap. Tapi tadi ya Habib Ali Habsyi, beliau itu mengatakan di antara doa beliau itu Allahumma amin nabil ihsan la bil imtihan. Ya Allah, perlakukan kami itu dengan kebaikan saja, jangan dengan ujian. Karena kita ini bukan orang-orang yang kuat dapat ujian. Kita dapat kebaikan aja, disyukur, ditambah lagi nikmatnya, itu aja sudah. Kalau kita minta ujian jangan ya. Tapi kalau dikasih ujian jangan ngeluh. Itu. Jangan minta ujian. Ya Allah, minta ujian jangan. Karena Anda bukan orang yang bisa kuat dapat ujian. Tapi kalau dapat ujian jangan ngeluh. Itu intinya di situ. Daripada guru-guru kita mengatakan demikian, jangan minta diuji. Tapi kalau sudah diuji Allah, jangan ngeluh. Jangan lari. Kenapa? Karena kalau Anda lari, akan datang terus itu. Sampai Anda menghadapinya. Hadapi sudah. Ya apa cara menyikapi ujian? As-sukun, diam. Diam aja. Nanti akan ngalir sendiri. Hilang sendiri. Gak usah Anda berontak. Apalagi dengan hati. Hati ini Rasulullah. Kenapa terjadi? Padahal saya ini orangnya senang sodako, kenapa kok tidak usah? Ridhoi aja, akan ngalir sendiri itu. Difitnah orang, biarin. Nanti akan ngalir sendiri, akan hilang sendiri. Itu sikap orang-orang soleh kalau dapat ujian demikian. Fal bala kulluh minasyaqwa. Kata beliau, musibah itu penyebabnya bertambah karena mengeluh kepada makhluk, maka menambah ujian itu. Mimman huwa arhamur rahimin. Padahal Allah Ta'ala itu arhamur rahimin, zat yang maha pengasih dari yang banyak pengasih-pengasih. Al-Latif bi ibadih, yang maha lembut kepada hambanya. Arti lembut di sini apa sih? Latif itu artinya kebaikan yang tidak bisa ditangkap oleh orang yang dapat kebaikan itu. Seorang anak kecil ketika dia merengek pengen permen, ibunya tahu ini gak baik, itu 1000 manis permennya, menolak, enggak, jangan, nangis dia sampai kejar-kejar, sampai goleng-goleng. Orang yang jahil ngira, wah ibunya kejam betul, masa cuma permen gak dibelikan. Orang yang pikirannya sempit mikir ibu ini kejam, masa pelit betul, anak cuma ingin permen gak dibelikan. Tapi orang yang sang ibu tadi ngerti, ini kalau kasih permen tambah batuk nanti, gak baik untuk dia, ketergantungan nanti. Ngerti ibunya. Nah seperti itulah, itu namanya Latif. Allah itu punya nama Al-Latif. Artinya apa? Allah berbuat baik, cuman kebaikan Allah ini tidak dipahami oleh hambanya. Hambanya nganggap Allah ini kejam. Kenapa? Saya dikasih ujian terus. Padahal ujian itu kebaikan untuk hambanya. Apa itu? Biar dosa dia diperes, rontok dia punya dosa, sehingga di akhirat gak masuk neraka. Sementara dia jarang istighfar, jarang ibadah untuk melebur dosanya, gak ada sholat malam, gak ada sodako, ya sudah kasih ujian, biar rontok dia punya dosa. Tapi hamba gak paham,
Pahamnya hamba, kok saya diuji terus ya Rob? Akhirnya, ini namanya latif. Allah itu punya sifat latif. Karena itulah jangan curiga kepada Allah. Karena bisa jadi ketika Anda dikasih sesuatu yang pahit, itu kebaikan. Itu kebaikan. Ya. Dan sangat banyak ya kalau kita mau merenungi hidup kita, beberapa peristiwa yang terjadi pada kita, mau pribadi atau secara umum, kita kan tahu, oh, ini latifnya Allah di sini. Lembut, maha lembutnya, maha lemah lembutnya Allah di sini. Yang saya nggak paham. Sehingga ada ungkapan seorang ulama, lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Kelembutan Allah itu terus berjalan untuk seorang hamba, tapi hamba itu nggak ngerti, sehingga dia ini pengen ngeluh aja, padahal itu kebaikan, untuk dia kebaikan ya. Kemudian walaysa bidzallamin lil abid, Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Dalam Al-Quran, walaysa bidzallamin lil abid, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Artinya apa? Ketika hamba itu mendapatkan sesuatu yang buruk-buruk, itu bukan kedoliman. Anda, wahai hamba, menganggap Allah dolim karena Anda nggak ngerti Allah. Coba paksakan diri untuk bersyukur, cari, paksakan baik kepada Allah. Nanti akan Anda ngerti, di balik itu ada sesuatu yang besar, yang baru Anda sadar. Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Seringkali kalian ini membenci sesuatu, tapi sesuatu itu kebaikan untuk kalian. Wallahu ya'lam, Allah itu maha tahu. Wa antum la ta'lamun, tapi kalian gak tahu apa-apa. Kalian gak tahu apa-apa. Itu aja dipegang. Wallahu ya'lamu, Allah yang maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kalian gak tahu apa-apa. Pasrahkan kepada Allah yang maha tahu. Kita yang gak tahu, jangan sok tahu. Pasrahkan kepada Allah yang maha tahu. Selesai urusan. Selesai urusan. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, Lallahu arham bi ibadih, sungguh Allah itu sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya, minal walidah bi waladiha, daripada sayangnya seorang ibu dengan anaknya. Ibu itu sangat sayang pada anaknya, yakin sampai tidak ada orang itu yang mengharap orang lain lebih unggul dari dia kecuali orang tua untuk anak. Sampai punya teman yang sampai senangi, tidak mungkin Anda pengen dia lebih unggul, dan dia boleh unggul, bisa saya lebih unggul juga. Tapi kalau orang tua tidak, orang tua itu saking sayangnya sama anak, sampai dia rela anak harus belajar tinggi. Walaupun saya lulus SD, anak saya nggak boleh lulus SD saja, harus lebih lulus kuliah sampai ini. Itu orang tua. Nah, Allah lebih sayang dengan hambanya daripada sayangnya ibu dengan anaknya. Tapi tadi kita nggak paham. Kita nggak paham. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan untuk kalian itu berperang. Ketika melawan kezaliman wajib berperang. Wa huwa kurhul lakum, sementara peperangan itu kalian nggak senang, senang damai aja. Padahal di dalam Al-Quran kalau kita diserang wajib jihad. Cuman kita nggak damai aja Ustaz. Damai habis sampai. Banyak yang seperti itu, damai aja, nggak usah perang-perang. Loh, mereka memerangi Anda terus Anda diam saja, damai ya. Kayak itu Allah mewajibkan perang. Lawan. Walaupun itu berat untuk kita melawan, harus. Ya. Wa qala Sahal rahimahullah. Berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, haddul abid minal yaqin ala qadri haddihim minal ridha.
Waridha maqamun adim min maqamatid din. Berapa? 2 menit. Ya, insyaallah ini akan panjang ini ya. Intinya tidak perlu banyak kita menjelaskan tentang ridho ini. Cukup sedikit tapi Allah kasih taufik cukup. Tapi memang hati yang gersang ini terus harus diingatkan. Hati yang gersang itu terus diingatkan. Karena kita setengah jam kita diberi nasihat, sisanya kita malah nyari yang lalai. Itu yang menjadikan harus dikasih terus. Coba kita enggak melihat sesuatu yang bikin lalai, enggak mendengar pembicaraan yang bikin lalai, cukup ini, enggak perlu banyak-banyak. Masanya kita habis gini ke HP kita, ke TV kita, ke warung kopi kita, saya hilang lagi ini, dia digosok lagi, seperti itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhoannya dan diberi taufik untuk menggapai ridhonya serta ridho akan setiap ketentuannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nuwalli salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وأخلا يا علماء نهضى بالخير وكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.